Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi untuk latihan soal TIUK Kedinasan tahun 2024 untuk subtes figural analogi. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Aspek-aspek dalam TIW sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama ada verbal, terdiri dari analogi dan silogisme. Yang kedua ada analitis, terdiri dari numerik berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Dan yang ketiga ada figural, terdiri dari figural analogi, ketidaksamaan, dan serial. Kita lihat dulu untuk definisinya, bahwa kemampuan figural adalah kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol, dan diagram. Jadi di sini kata kuncinya adalah adanya kegesitan, di mana salah satu tujuannya adalah untuk menebak ketelitian, kecermatan, dan kecepatan berpikir peserta dalam waktu yang singkat. Jadi, acuannya, pastilah soal figural itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Jadi, teman-teman harus nyari kunci dari soal figural yang teman-teman dapatkan. Selanjutnya adalah tipe-tipe figural yang sering keluar. Pertama ada rotasi. Jadi, untuk figural, khususnya analogi ya, tidak akan keluar dari 8 ini gitu. Jadi untuk tipe figural yang pertama ada rotasi. Rotasi itu kuncinya di arah jarum jam. Jadi arah jarum jamnya itu bisa searah atau juga terbalik atau berbalik arah atau berlawanan arah gitu. Lalu untuk rotasi sendiri nanti melibatkan sudut, ada sudut 30 biasanya, 45, 90, 180 ini yang biasanya digunakan pada figural analogi atau figural yang lainnya. Lalu yang kedua ada pencerminan. Untuk pencerminan biasanya dicerminkan ke kanan atau kiri, lalu bisa dicerminkan ke atas atau ke bawah. Jadi tidak akan keluar dari konteks ini ya. Lalu yang ketiga, penyembelahan dan pengurangan elemen. Biasanya misal di sini ada lingkaran 1, 2, lalu gambar selanjutnya jadi 1, 2, 3. Jadi dari sini ke sini ada penambahan 1 elemen, seperti itu. Begitupun untuk pengurangan elemen. Lalu yang keempat ada urutan atau perubahan warna. Nanti kita akan lihat ke latihan soalnya. Untuk perubahan warna biasanya hanya ada berlaku 2 ya. Jadi ada yang polos, lalu ada juga yang berisi atau warna hitam, misalnya kayak gitu. Atau ada juga bentuk lain, nanti diiris kita. Jadi nanti dilihat perubahan warna, biasanya dikombinasikan dengan nantinya itu letak elemen. Seperti itu, apakah di kanan, kiri, bawah, atas. Terus perubahan ukuran, misal ada lingkaran dari yang terkecil, sedang, besar, makin besar, seperti itu. Lalu ada arah elemen, tentunya kalau arah ada kanan, kiri, lalu ada atas, bawah, gitu. Untuk arah elemen. Lalu ada bawah. Selanjutnya untuk jumlah elemen, ini hitungan, jadi harus teman-teman ingat ada bilangan-bilangan, seperti bilangan ganjil, terus ada juga bilangan genap, terus ada juga prima, nanti masuknya seperti itu, dan lain-lain nih. Terus juga letak elemen. Untuk letak elemen nanti posisinya lebih spesifik. Misalkan di kanan, tapi di kanannya kanan atas. Lalu misalkan kanan bawah. Terus juga misalkan kiri atas, kiri bawah. Jadi seperti itu ya. Dan itu dia untuk materi singkat tentang figural untuk subtesnya figural analogi. Selanjutnya kita langsung ke latihan soal. Soal pertama, analogi untuk gambar di bawah ini adalah, buat teman-teman yang mau coba juga jawab, boleh di pause dulu videonya, lalu nanti di play lagi untuk menyamakan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 1 ini, jika teman-teman bingung melihat gambarnya,
ingat ke prinsip analogi di perbal. Di sini misalkan di analogi perbal ada kalimat A, kalimat B, nantinya itu hubungannya C dan D. Jadi dari C ke D itu harus melihat A ke B. Nah, di sini yang akan jadi patokan adalah gambar yang pertama ini nih. Jadi dari gambar ini misalkan dari gambar A ke gambar B, kita lihat. Yang jadi patokan yang paling mudah adalah tanda panah yang ini. Nah, sekarang yang jadi patokan itu adalah yang panah ini. Kita lihat perubahannya dari panah ini, jadi ke sini nih. Berarti ada rotasi. Dirotasi 90 derajat. Kemana? Berbalik arah jarum jam. Gitu. Nah, dari sini berbalik, terus kita lihat tadinya hitam, terus jadi putih. Berarti jawaban ini pertama, bangunnya adalah segi 4 ini, lalu pindah ke sini, itu jadi yang putih. Berarti yang A, yang C, yang D itu sudah pasti salah. Sisanya ada yang B sama yang E. Nah, terus kita lihat nih, untuk yang panahnya, tadinya kan dari sini ke sini, itu dirotasi 90 derajat. Ini juga kita rotasi saja 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kemana? Ya, ke atas. Yang panahnya ke atas, cuman yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 2, analogi untuk gambar di bawah ini adalah. Nah, sama halnya dengan soal nomor 1 tadi, di sini kita lihat dulu nih, gambar yang pertama hubungannya. Pertama di sini segitiga, berarti dia punya 3 segi atau 3 sisinya ya, 3 segi. Lalu di gambar kedua jadi 5 segi. Jadi 5 segi. 5 segi. Berarti dari gambar ini ke gambar ini, dia bertambah sebanyak 2 segi. Lalu yang tadinya warna hitam jadi warna putih. Gitu. Nah, kita lihat nih gambar pertama ini. Yang tadinya hitam, berarti nanti dia akan berubah jadi putih. Dan kalau kita lihat letaknya ya, posisinya, itu sama, tidak ada perubahan. Berarti nanti gambarnya akan di sebelah kiri atas ini. Dan gambarnya harus yang putih, berarti yang hitam itu pasti salah. Gitu. Selanjutnya, seginya. Ini kita lihat nih, ada 4. Di sini ada 4, berarti ke sini harus bertambah 2. Berarti di sini harus segi 6. Nah, kita tinggal cari segi 6. Ini bukan segi 6, yang ini bukan, yang ini bukan. Berarti sisanya jawabannya adalah yang C. Kita lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sesuai. Walaupun kita bisa cek nih, satu lagi betul nggak gambarnya seperti ini. Kita lihat. Dari yang tadinya segi 4 jadi segi 3. Berarti kebalikannya ya, kalau di bawah itu justru dikurang 1 segi. Berarti ini pun sama. Yang tadinya segi 4 ke sini harus berkurang 1. Jadi segi 3. Lalu sebelumnya itu putih jadi hitam, ini pun sama putih, berarti di sini harus hitam. Maka jawaban nomor 2 adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 3, analogi untuk gambar di bawah ini adalah. Nah, kita lihat pertama, untuk gambar yang 2 ini, kita lihat nih. Hubungannya, yang pertama hanya ada segitiga kosong. Lalu di kedua, segitiganya jadi ada 2. Jadi ada 1, 2. Jadi didobel gitu. Tapi atasnya ada isi nih, warna abu. Berarti gambar ini ke gambar sini, itu harus double, tambah lagi gitu. Jadi nantinya seperti ini. Tapi yang ininya isi gitu, warna abu. Nah, kita lihat nih, yang gambarnya seperti ini. Yang memungkinkan itu yang mana? Yang A, yang B pasti salah, yang C memungkinkan, yang D pasti salah, yang E dia memungkinkan. Nah, selanjutnya kita lihat gambar ini. Yang selanjutnya nih, ada persegi panjang 3. Lalu berubah ke sini jadi segitiga. Gitu. Terus, untuk posisi yang dikasih abunya juga sama nih. Berarti dari persegi panjang ke sini harus jadi segitiga. Gitu. Berarti yang A sudah pasti salah.
Tinggal yang C dan yang E. Nah, kita lihat nih segitiganya tuh harus semua. Berarti yang segitiganya semua hanya yang C. Buat teman-teman yang mau screenshot nomor 3, dipersilahkan. Lanjut ke soal nomor 4. Analogi untuk gambar di bawah ini adalah. Nah, untuk analoginya, tetap kita berpatokan ke dua gambar yang pertama. Gambar pertama ini berpisah ya. Ini gambar 1, gambar 2. Di gambar selanjutnya, gambar 1 dan gambar 2 itu digabung. Lalu dirotasi nih. Dari sini ke sini adanya rotasi. Sebanyak berapa? 90 derajat. Nah, sekarang untuk gambar ini ke gambar selanjutnya sama kita gabungkan. Gitu. Kalau digabungkan berarti ada terbentuk seperti ini. Yang terbentuk seperti itu tuh hanya yang A sama yang B. Sisanya tidak ada bentuknya gitu. Selanjutnya, selain itu yang kita lihat adalah rotasi gitu. Rotasi ke mana? Ke kanan 90 derajat. Pasti mengarahnya nanti panah ke sini. Nah, ini udah sesuai nih. Nah, terus yang jadi ciri ini ada bulatan. Di dalamnya ada bulat nih, ada lingkaran putih. Yang ada lingkaran putih hanya yang B. Maka jawaban nomor 4 adalah yang B. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 5, analogi untuk gambar di bawah ini adalah. Kita lihat seperti biasa kalau untuk analogi, dua gambar dulu di awal. Di sini ada segitiga, tadinya itu dia segitiganya diarsir, ke sini jadi full. Jadi arsir terus full hitam. Lalu yang harus diperhatikan adalah posisi. Posisinya harus sesuai. Posisi harus sesuai. Kita lihat nih, yang tadinya lingkaran berarti ke sini, yang tadinya dia diarsir ke sini harus full hitam. Full hitam. Nah, yang mana nih yang full hitam? Ada A, B, sama D. Berarti yang C sudah pasti salah, yang E apalagi bentuknya berbeda. Nah, sekarang yang full hitam itu harus bentuknya seperti ini. Lonjong, gitu. Tapi kita lihat nih, harus dekat. Ya, harus dekat. Yang B itu agak jauh, jadi dia salah. Terus yang D juga apalagi, harus dekatnya itu kan sesuai ya, di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Jadi tersisa yang benar adalah jawabannya, yaitu A. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 6, kita akan fokus ke gambar yang di awal dulu. Fokusnya di sini, di lingkaran. Ke gambar ini, lingkaran ini dirotasi posisinya ya. Dirotasi 90 derajat searah jam. Ya, searah jarum jam. Berarti dia ke kanan. Nah, sama halnya dengan segitiga ini, dia nanti akan dirotasi juga, berarti 90 derajat jadi ke arah sini. Maka jawabannya hanyalah yang A. Nah, yang belakang kenapa ada segitiga lagi? Karena ini juga sama. Yang tadinya garis seperti ini diganti oleh lingkaran, tapi ukurannya kecil. Maka segitiga juga sama, diganti dengan segitiga ukuran kecil. Nah, untuk teman-teman yang mau screenshot, nomor 6, dipersilakan. Dan soal terakhir di video kali ini, untuk soal figural analogi, soal nomor 7. Analogi untuk gambar di bawah ini adalah, nah di sini kita lihat lagi gambar yang 2 ini. Fokusnya teman-teman adalah yang ini nih, di siku-sikunya. Yang tadinya ke atas, terus sekarang ke kiri. Berarti di rotasi berlawanan arah jarum jam sebanyak 90 derajat. Gitu. Sebanyak 90 derajat. Nah, berarti nanti patokan ini juga yang ini nih, yang siku-sikunya. Lalu harus dirotasi juga berlawanan arah jarum jam sebanyak 90 derajat. Nah,
Kalau misalnya udah kasih clue gitu, kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Teman-teman bisa tulis di komen ya. Dan itu dia di video kali ini kita udah share ada 7 soal untuk latihan figural analogi dan tadi juga udah di-share materi singkat tentang figural analogi ini. Semoga bermanfaat. Thank you udah nonton dan tunggu video selanjutnya. Dadah!